Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Para ibu, para bapak, saudara sekalian, wabil khusus panjenenganipun Ustadz Romo Kiai Asy-Syaikh Ustadz Muzayyin Romo Kiai, ini luar biasa. Saya tidak menyangka kalau pada kesempatan kali ini Allah memperkenankan untuk saya ngambah jalan itu lagi. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Saya ingat dulu dengan GL hitam saya pernah jegur di sawah di situ. Itu ketika kesini ya. Itu tahun 87. Tahun 87. Jadi saya sering dolan ke sini dulu 86 ya, 86, 87, 88. Itu sering-seringnya saya main ke sini. Saya masih ingat ada nama Tolib ya. Tolib, ada kakaknya Tolib, Musta'in. Musta'in ya. Masya Allah. Wah, kok tambah tua weh. Alhamdulillah, banyak sekali perkembangan kita syukuri, bahwa dulu ada apa, sekarang ada apa. Artinya Allah memberikan kepada kita itu anugerah. Ini benar-benar harus kita syukuri. Tanpa saya buat-buat, bahwa beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan ibu-ibu, asmanipun Ibu Tarti atau Ibu Tirta, gitu kan. Nah, kalau di WA grup namanya Ibu Tirta, gitu kan. Kok bercerita kalau berkeluarga juga dengan Dadan, maka saya seperti terasa darah saya itu kayak disedot gitu, mendengar Dadan gitu tuh, negara Dadan itu tuh. Yang tadinya itu sudah merasa seperti tidak terbayangkan, kok alhamdulillah tersambung kembali. Kemudian ketika Dek Ja'far menyampaikan, kemudian Pak Inov juga pernah rasan-rasan, saya belum percaya gitu kan, kalau Dadan ini really needs me ya, kalau betul-betul Dadan itu kangen sama saya, itu saya masih belum percaya gitu kan. Tapi begitu engkang bau reksa Romo tindak Temanggung, itu saya baru oh ya sudahlah, bismillah. Hanya mohon maaf ini tadi saya tidak bisa isyaan karena tidak bisa maghriban. Ternyata hari ini saya ada 4 tempat sejak subuh tadi. Alhamdulillah nih belum pulang. Nah, alhamdulillah ini saya bisa sowan ke sini. Ibu dan bapak sekalian, saya tidak tahu, bahkan belum tahu ini saya mau matur apa ini tentang kajian ya, tema kajian kita. Sebaiknya memang ada temanya. Kemudian kalau bisa itu ditentukan, gitu kan? Ditentukan masalah apa, gitu kan? Sehingga kajian kita akan relatif lebih terarah. Kajian kita akan lebih terarah, gitu kan. Nah, misalnya tema tentang apa, gitu kan.
faraid gitu kan. atau batalnya wudhu gitu kan. Hemat saya batalnya wudhu ini sudah biasa lah ya dikaji. Baik, malam hari ini barangkali tidak pakai tema, akan tetapi perkenankan saya buka dahulu dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal. Barangkali para asatidzah juga pernah mendengar hadis ini. Mu'adz bin Jabal mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, shalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman salatan. Pada suatu ketika Rasulullah ini sholat. Jadi sholat suatu sholat gitu ya. Jadi kalau sholat suatu sholat, ini bukan sholat fardu. Jadi kalau ada sahabat melihat Rasulullah, aku melihat Rasulullah itu sholat gitu kan. Sholat untuk suatu sholat gitu kan. Ini mesti sholat yang bukan fardu. Sebab kalau fardu, ini para sahabat mesti akan mengatakan kunna nusolli ma'a Rasul gitu ya. Jadi Rasulullah ini sholat fa'atola fiha, dan Rasulullah ini sholatnya ini panjang gitu, panjang gitu. Maaf, biasa ya, Rasulullah SAW itu sholatnya panjang itu biasa ya, biasa. Rakaat pertama bisa surat Al-Baqarah, rakaat kedua bisa salat Ali Imran, panjang gitu. Kalau di negara Dadan biasanya apa Pak? Oh, kulhu ya, kulhu sama ina atau ina, itu yang paling favorit. Fa'atala fiha falaman sorofa kulna. Kemudian ketika selesai dari sholat itu, kami kemudian bertanya, ya Rasulullah, at-talta al-yawmas sholat, hari ini Anda memanjangkan sholat. Jadi sampai para sahabat ini sampai gumun gitu Pak ya, gumun. Ini nggak biasa-biasanya Rasulullah memanjangkan sholat seperti ini nggak biasa-biasanya. Sampai dikatakan ada istilah al-yaum di situ. Ya Rasulullah, atalta al-yaumas sholat. Wahai Rasulullah, Anda ini memanjangkan sholat ini, nggak kayak biasanya. Seolah-olah itu ada terselip pertanyaan, ada apa? Gitu kan? Jadi kalau Rasulullah kok sholatnya itu panjang, ini mesti ada apa-apa. Ya mungkin sama dengan kita ya. Nek sholatnya kok suwi gitu kan. Ya mungkin kayak kakean utang gitu kan. Misalnya kayak butuhnya Allah gitu. Orang nggak biasanya kok tiba-tiba jadi khusyuk setiap malam kok bangun gitu. Wah, ini mesti lagi punya masalah. Ya baik saja, boleh. Atau tal yaum as-shalah. Baik. Qala Rasulullah kemudian mengatakan begini, inni sholaitu sholata raghbatin wa rahbatin. Aku ini barusan sholat raghbah, sholat gembira, sholat karena gembira, sholata raghbatin wa rahbatin, tetapi juga sekaligus sholat yang menyedihkan, gitu kan? Rodo angel gile nerangke gile. Jadi di dalam satu sholat itu ada gembiranya, ada susahnya. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni sholaitu sholata raghbatin wa rahbatin. Sa'altullaha azza wa jalla. Ini pernyataan
Rasulullah, aku ini barusan minta sama Allah, ini aku ini barusan nyuwun gitu ya. Untuk siapa? Nyuwunake li ummati salasan. Aku mintakan atas umatku ini 3 hal. 3 itu apa saja? Fa'atanis. Nah ini waradda alayya wahidatan. Akan tetapi Allah Ta'ala ini memberikan kepadaku ini 2. Aku minta 3 kepada Allah, 2 yang diberikan, kemudian 1 yang ditolak gitu. Mohon maaf, apa Ibu kok saya butuh nih, butuh minum di apa, di mobil, air putih boleh. Nah, dari pagi tadi mohon maaf, ini kok mau apa, mau non sewa kayak anggota dewan. Baik. Waradda alayya wahidatan. 2 di ijabah, kemudian 1 ditolak. Sa'altu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim. Aku minta kepada Allah, apa permintaannya? Alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim. Aku minta jika ada yang memusuhi umatku, ini hendaknya bukan dari diri mereka sendiri. Jadi kalau memang ada yang memusuhi, ini aku minta itu dari pihak lain lah. Gitu kan. Maka ketika Umar bin Khattab itu habis dibunuh, kemudian bertanya, ini siapa yang membunuh aku? Gitu. Kemudian disebutkan namanya Lu'lu'. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab kemudian alhamdulillah gitu. Justru merasa berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena yang membunuh itu orang Majusi gitu kan. Jadi yang membunuh siapa? Orang Majusi, bukan orang Islam gitu kan. Nah, Umar bin Khattab akan merasa sedih kapan? Apabila yang membunuh aku itu orang Islam. Untung bukan orang Islam. Maka alhamdulillah. Ini pernyataan dari Umar bin Khattab. Insyaallah. Dan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah yusallita alaihim aduwan min ghairihim. Jangan sampai umat Islam ini diserang, dihinakan, dihancurkan oleh sendiri. Kalau mau dihancurkan silakan, tapi harus dari orang lain, gitu Pak. Dan itu terjadi sekarang. Sekarang ini umat Islam Indonesia ini dikuasai oleh 3 orang saja. 3 orang yang nggak jelas, yang sholatnya nggak jelas. Ya orang sholat dulu. Nah, wong orang Islam kan ya orang sholat ya. Oke. Jadi dari pihak dikabulkan, ya. Sebab Rasulullah itu paling tidak suka kalau ada sesama umatnya itu berantem, saling jegal, itu paling tidak suka. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, kalaupun memang ada yang akan mencambuk umatku, ada yang akan menghancurkan umatku, aku berharap ini dari orang lain. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Baik ya. Sampai di sini Ibu Bapak bisa membayangkan apa yang sekarang sedang terjadi ya. Kelihatannya pas enggak? Baik. Kelihatannya pas. Baik. Agak kembali ke belakang, saya akan memberikan contoh. Mesir. Mesir itu Arab atau bukan? Pertanyaannya. Mesir itu Arab atau bukan? Bagaimana Pak? Ada yang tahu?
Oke, 1.000. Mesir itu asalnya itu Arab atau bukan? Bukan. Mesir itu bukan Arab. Bahkan bahasa Arab masuk di Mesir itu baru pada saat Mamluk. Mamluk itu penguasa mana? Mamluk itu penguasa Turki. Jadi sebelumnya Mesir itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya kapan? Sesudah ada Mamluk. Mamluk itu kapan? Sesudah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu kapan? Bani Abbasiyah itu sudah tahun 750 sana. Jadi Mesir itu orang lain. Mesir itu bukan Arab. Rasulullah itu keturunan orang mana? Rasulullah itu keturunan orang Mesir. Ini yang banyak orang tidak tahu. Karena istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satunya adalah Hajar. Hajar ini orang mana? Hajar ini orang Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ada di Mesir, pulang ke Palestina membawa Hajar, kemudian dari Hajar ini kemudian keluar Ismail. Oh, kalau begitu Kanjeng Nabi secara genetis punya keturunan dari mana? Dari Mesir. Jadi Rasulullah itu punya darah apa? Darah Mesir. Dari siapa? Dari ibunya, mbah-mbah. Ini kelihatannya saya belum pernah menyampaikan seperti ini di anu manapun, di kajian manapun. Ini saya anggap bahwa Dadan ini kelasnya sudah kelas sudah advance gitu kan, sudah kelas tinggi gitu. Ini tadi saya bilang sama ibu, ini Dadan ini nggak main-main gitu. Dan Dadan ini tingkat yang tinggi gitu. Bahasa Inggrisnya sophisticated. Ini tidak ada, saya belum pernah melakukan kajian seperti ini. Silakan mungkin Ibu Eng ngikuti saya kemana-mana, saya belum pernah menyampaikan ini. Jadi ada faktor luar, iya. Jadi yang menyerang itu mesti faktor luar. Satu ya, baik. Yang kedua, Rasulullah mengatakan begini, fa'atoniha, Allah kemudian memberikannya itu. Wasa'altu alla yuhlikahum gharaqan. Aku minta kepada Allah supaya umatku ini tidak mati karena tenggelam. Mengapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah dalam bahasa kita itu trauma melihat siksa Allah kepada umatnya Nabi Nuh. Rasulullah sekali itu terbayang kalau kemudian umatku ini dihabisin oleh Allah Ta'ala dengan air bah seperti Nabi Nuh. Jangan deh, gitu lah seolah-olah. Jadi minta kepada Allah supaya umatnya ini tidak dibunuh, dihabiskan oleh Allah dengan cara apa? Ditenggelamkan di laut. Jangan. Fa'atoniha. Kemudian Allah memberikan itu. Ini yang kedua. Ini yang menggembirakan. Jadi rupanya Rasulullah SAW itu diberi, minta kepada Allah 3, kemudian dikabulkan 2, ditolak 1. Maka kemudian Rasulullah sholat, gitu Pak. Jadi sholatnya kapan? Sholatnya sesudah Rasulullah minta 3 diberi 2 dan ditolak 1. Yang 2 ini menggembirakan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tadi, dikatakan sholata rohbatin wa rohbatin. Yang rohbatin apa? Wasa'altu alla yaja'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah supaya jangan saling serang,
Jangan saling pamer kekuatan di antara umatku itu. Jangan, ya Allah, jangan umatku ini mbok jangan saling pamer kekuatan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyerang. Faraddaha alayya. Kemudian Allah menolak. Nah, ini yang ditolak. Jadi kalau ada umat Islam berantem itu pas. Karena bagian yang ini memang ditolak oleh Allah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bahwa doa ini dipanjatkan itu di masjid namanya Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu hanya sekira berapa ya? 3 km lah. 3 km dari Masjid Nabawi. Ini ke arah utara, samping kanan jalan. Kalau dari arah Masjid Nabawi ini di samping kanan jalan. Itu ada Masjid Ijabah. Nah, jadi disitulah Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Ternyata untuk memohon kerukunan internal umat Islam ini ditolak, Pak. Yang ditolak ini. Nah, maka kalau sekarang ini kok ada yang mudah untuk bid'ahkan, sak pas. Ya ini pancen ini, Pak. Memang begini gitu. Nah, sementara apa? Sementara yang saya lihat bahwa ke depan ini kita perlu, Pak, perlu yang bersatu menyatukan apa yang kita bisa. Salah satu alasan kenapa kok beda sedikit saja itu sudah jadi masalah. Kenapa? Sebabnya adalah karena orang itu tidak mengerti, tidak memahami dalil orang lain. Baik, contoh. Saya sholat begini, at-tahiyat. Saya begini. Ini saya akan pertahankan. Dalil saya akan saya pertahankan. Karena ada diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sampai dinyatakan di dalam hadis itu, innahu la asyaddu. Dia akan lebih keras pukulannya terhadap setan. Jadi, tetapi ketika ada orang yang asyhadu alla ilaha illallah seperti itu, saya juga ngerti dalilnya. Jadi saya tidak masalah. Yang mempermasalahkan siapa? Yang mempermasalahkan adalah yang tidak mengerti dalil orang lain. Kenapa kita kemudian menjadi bermasalah ketika kita berbeda? Iya, sebab kalaupun mengerti dalil orang lain, dia akan mengatakan bahwa yang penting dalilku ini yang benar ya dalilku. Kalau lainnya nggak benar gitu kan. Ya, maka mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, dari sini kalau misalnya ini nanti terus dikajikan, saya boleh mengusulkan. Ini belum pernah, Pak. Saya belum pernah mengkajikan kitab Bidayatul Mujtahid, belum pernah saya. Maka kalau Dadan ini, Universitas Dadan ini berani gitu kan, bismillah kita bedah. Misalnya wudhu itu batasannya di mana? Menurut Imam Syafi'i bagaimana? Menurut Imam Hambali bagaimana? Ini kita dikasih tahu semua di dalam alasannya apa? Sehingga dengan kita mengerti semua pihak, maka lantas apa? Lantas kita ini gampang, Pak. Oh, kowe nggo alasan kae to. Oh ya wis, ora apa-apa. Imam Syafi'i pergi ke Irak untuk apa? Untuk ngaji. Ngaji kepada sesepuhnya, yaitu Imam Hanafi. Kemudian rupanya di Irak ini Imam Syafi'i ketemu dengan dua imam besar. Itu murid
murid kesayangan dari Imam Hanafi. Namanya Imam Hasan, Syekh Hasan dan Syekh Ismail. Ketika Imam Syafi'i itu datang, kemudian melihat ciri-cirinya dan lain sebagainya, kemudian bicara banyak, akhirnya Imam Syafi'i ini yang diberikan kesempatan untuk sholat subuh, ngimami sholat subuh. Begitu salam selesai, ini Syekh Hasan ini muridnya Imam Hanafi ini bertanya, ya Syekh, kenapa Anda tidak pakai kunut? Padahal keyakinan Anda itu kan kalau subuh kan pakai kunut. Kenapa Anda tinggalkan kunut? Jawaban Imam Syafi'i adalah, saya menghormati guru kita. Yang dimaksudkan guru kita adalah Imam Abu Hanifah. Jadi ibu dan bapak sekalian, barangkali sekelumit saja ya, sekelumit supaya kita bisa membayangkan, paling tidak bayangan garis besar dulu, gitu kan. Ya. Ini waktu pendek ini mudah-mudahan cukup, gitu kan. Imam Hanafi itu lahirnya kapan? Imam Hanafi itu kelahiran tahun 80 apa ini? 80 Imam Abu Hanifah ini tahun 80 Hijrah. Tahun 80 Hijrah. Kemudian wafatnya itu tahun 148 Hijrah. Imam Syafi'i lahir itu tahun 150. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal dalam waktu 2 tahun, lahirlah Imam Syafi'i, gitu. Baik. Imam Hanafi itu lahir di Irak, besar di Irak, remaja di Irak, sepuh juga di Irak, meninggalnya juga di Irak. Imam Abu Hanifah ini imam yang paling sepuh dari imam fikih. Perbedaan itu mulai muncul kapan? Perbedaan itu mulai muncul pada saat mulai ada pikiran fikih. Sebelum ada pemikiran fikih, maka sebenarnya para sahabat itu tidak mengenal apa yang disebut dengan sunat, makruh, itu tidak ada gitu. Sebab para sahabat itu ngertinya bagaimana? Rasulullah melakukan, Rasulullah memerintahkan, sudah ini kita lakukan. Rasulullah melarang, ya sudahlah ini kita tinggalkan. Definisi makruh, sunnah, mandub itu kapan? Ini pada 100 tahun sesudah Rasulullah wafat. Ya ini pada tahun-tahun ini. Baik ya. Jadi kembali lagi kepada Imam Abu Hanifah, gitu ya. Lahir di Irak, remaja di Irak, besar di Irak, sepuh di Irak, wafat juga di Irak. Bisa nggak dibayangkan bahwa Irak itu jauh sekali dari aliran hadis? Terbayang nggak kalau kawasan Irak itu adalah kawasan yang kering dari hadis? Terbayang nggak untuk membawa hadis dari Madinah ke Irak itu diperlukan kendaraan yang tidak sedikit, nggak sederhana Pak. Untuk berjalan sepanjang 1.300 km dengan naik onta, membawa 1 hadis, 2 hadis. Kalau sekarang kan gampang Pak. Sementara yang disebut dengan sumber hadis itu di mana? Sumber hadis itu ada di Madinah. Karena jarang hadis itu masuk ke Irak, maka kemudian Imam Abu Hanifah ini punya ciri cara berpikirnya adalah ciri rasionalis. Jadi ini kalau ada hadis datang, ini Imam Abu Hanifah akan berpikir begini, nanti dulu, dicek cek, ini ada nggak di Quran, gitu kan? Kalau nggak ada bagaimana? Apalagi bertentangan.
Imam Abu Hanifah itu paling tidak bisa menerima hadis begitu saja. Sebab apa? Jarang sekali ada hadis yang datang, gitu kan. Bisa dibayangkan Pak, gurun Pak, gurun pasir, panas seperti itu, nggak gampang itu. Apalagi misalnya ada hadis man syamma yadal ulama dakhalal jannah, sing sapa wonge ngambung tangane ulama mlebu swarga. Nanti saya tak, sebelum pulang nanti saya tak di pintu gitu toh. Engko tak anggo minyak wangi wis. Tanganku tak kayane minyak wangi udah ambung. Men mlebu. Ini kalau menurut Imam Hanafi bagaimana? Pasti tertolak. Sebaliknya siapa? Sebaliknya adalah Imam Maliki. Imam Maliki ini lahir di Madinah, remaja di Madinah, muda di Madinah, besar di Madinah, sepuh di Madinah, meninggal juga di Madinah. Jadi ibaratnya Imam Maliki ini adus bentino. Adus nopo? Adus hadis. Arab nyiduk ono hadise. Hai, ono hadise. Arab madang ono hadise, mau apa saja ada hadisnya. Sebab apa? Di Madinah itu adalah lumbung, ya, danau hadis. Kenapa? Sebab Rasulullah itu ada di Madinah. Ini sudah bisa lanjut ya? Oke. Lanjut sampai besok. Baik. Ini Imam Maliki, ya. Yang kedua sesudah Imam Hanafi adalah Imam Maliki ini. Yang pertama contoh ekstrim rasionalis, akli, semua harus dinalar pakai otak, gitu kan. Maka nanti munculnya Mu'tazilah ini juga dari kawasan Irak ini, nantinya, gitu kan. Meskipun Imam Abu Hanifah itu bukan orang Mu'tazilah. Nah, Imam Maliki ini ibaratnya itu tadi adus hadis. Sejak kecil itu sudah kenal hadis. Belajarnya itu di masjid-masjid di Madinah. Itu banyak, dan itu ajarannya apa? Ajarannya sampai ada disebut soko, hadis soko. Dan sampai sekarang ini ada Pak di Masjid Nabawi. Ini sekarang ini ada. Misalnya di pintu 19 gitu ya. Di pintu 19 itu adalah kajian tafsir gitu ya. Misalnya itu banyak adik-adik dari Indonesia yang ada di sana. Ini mangkalnya di mana? Mangkalnya di pintu 19. Kemudian nanti di pintu yang lain itu nanti ada kajian yang lain lagi. Ini biasa di Masjid Nabawi. Matur nuwun Pak. Oke. Yang kedua, Imam Maliki ini adalah imam yang pokoknya ini hadis. Lakukan saja, ini hadis kok. Gitu. Dan itu banyak. Maka nakli banget. Jadi Imam Maliki itu nakli sekali. Nakli itu apa? Nakli itu nakola. Nakola itu mengutip. Jadi ini ada hadisnya enggak? Kalau enggak ada, enggak bisa. Nalar nanti, nakli ya. Oleh karena itu, yang pertama-tama membuat kutipan kitab fikih, gitu ya, yang berdasarkan hadis adalah kitab Imam Malik yang disebut Al-Muwatta. Itu isinya hadis, luar biasa. Yang ketiga, jadi ini supaya cirinya mudeng gitu Pak. Jadi kalau agak rasionalis, ini mesti Imam Maliki. Imam siapa nih? Imam Hanafi. Nanti contohnya begini.
orang safar dijamak itu karena safar, kan gitu kan? Dijamak itu karena safar. Pertanyaannya begini, dijamaknya itu karena safarnya atau karena kesulitan yang ada di dalam safar? Yang mengatakan kesulitan di dalam safar maka mesti Imam Hanafi. Cara corak berpikirnya Imam Hanafi. Sekarang, kalau tidak pergi tetapi kesulitannya lebih berat daripada safar, terus bagaimana? Boleh dijamak enggak? Nah, Imam Hanafi akan mengatakan boleh, meskipun tidak pergi. Karena safar itu memunculkan apa? Memunculkan kesulitan. Sekarang, kalau ada dokter, dia harus ngoperasi, waktunya 6 jam, ya kan? Boleh enggak operasinya ditinggal? Nah, ini tadi, maaf, ini jawaban kita mesti harus konsisten. Jenengan Imam Hanafi atau Imam Maliki? Nanti prakteknya seperti itu. Kalau Imam Maliki bagaimana? Enggak bisa. Alasannya apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Karena waktunya sudah jelas. Ini corak cara berpikir siapa? Imam Maliki. Ya. Kalau Imam Hanafi itu rasionalis. Kalau Imam Maliki itu tekstualis. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Gitu kan? Imam Syafi'i ini orang tuanya adalah orang Mekah. Kemudian lahirnya di Palestina, di dekat Laut Mati. Karena apa? Karena orang tuanya itu dalam rangka berdagang. Ayahnya meninggal ketika Imam Syafi'i masih ada di dalam kandungan. Jadi ceritanya mirip seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke. Sampai kemudian berusia 6 tahun. Sesudah 6 tahun, ini kemudian disekolahkan oleh ibunya ini kepada syekh-syekh. Baru ketika menjelang remaja, Imam Syafi'i ini kembali ke Mekah. Begitu dia turun di Mekah, ini remaja belasan tahun ini. Ini saya bandingkan ya, mari kita bandingkan dengan anak-anak sekarang ini. Kalau dulu itu orang belajar itu mencari kiai, mencari ulama, mencari syekh-syekh. Syekh-syekhnya Imam Syafi'i ini ada berapa? Ada 96 orang syekh. Besar-besar semua ngaji. Dan yang paling hebat adalah ibunya. Yang paling hebat adalah ibunya. Sebab ibunya ini yang melihat kesungguhan Imam Syafi'i ini luar biasa. Direwangi piye carane men Imam Syafi'i ini bisa belajar kepada 96 syekh. Menghasilkan seorang. Kalau sekarang ini muridnya banyak, gurunya satu. Yang jadi seperti gurunya itu ada berapa? Ketoke ora pati akeh gitu. Ketoke ora pati akeh. Saya ngajar di satu kelas itu ada 36 kalau tidak salah. 36 anak. Yang jadi seperti Mas Lanang itu ya lanang tok itu. Ya hanya lanangmu dadi itu. Lanangmu dadi. Ya dari satu kelas itu yang jadi hanya lanang. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, begitu usia 19 tahun Imam Syafi'i ini kemantil-mantil kepingin pakai banget untuk bisa ngaji langsung kepada Imam Maliki.
19 tahun dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah, pesantren, mondok di pesantrennya Imam Maliki. Tapi rupanya Imam Maliki ini memberikan syarat gitu kan. Kemudian ditanya dulu, kamu sudah pernah dengar kitab Muwatta atau belum? Dijawab oleh Imam Syafi'i, sudah. Kamu tahu isinya? Dijawab, tahu. Kamu bisa mengutip sebagian dari kitab itu? Kemudian Imam Syafi'i menghafalkan kitab itu dari awal sampai akhir. Luar biasa. Kalau mau ketemu guru, ini bagaimana caranya supaya aku ini diakoni murid? Ini Pak, orang dulu Pak, wong biyen niku nek golek ngelmu niku ngoten niku Pak. Piye carane men aku iki diakoni dadi murid? Diakoni mawon, itu sudah luar biasa. Lah kitab Muwatta setebal itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Baru kemudian Imam Maliki, ya sudahlah kalau begitu umur 23 tahun. Umur 23 tahun Imam Syafi'i sudah jadi mufti. Sudah diminta untuk memberikan fatwa. Begitu umur 24 tahun pamit mengajukan kepada Imam Maliki, Syekh, ini saya mau memperdalam lagi ilmu saya mau pamit, mau ke Irak, saya mau belajar dari Imam Hanafi. Padahal Imam Maliki itu juga tahu kalau Imam Hanafi itu musuh dalam tanda kutip. Kayak sidik-sidik pakai logika, sidik-sidik pakai nalar. Padahal aku ini sukanya pakai teks, pakai dalil, gitu kan? Ini kok mau ngaji kok di tempat musuhku dalam tanda kutip, gitu kan? Ya bukan musuh betulan, enggak, gitu kan? Musuh pikirannya tidak sama, gitu kan? Maaf, saya minum sebentar. Jadi kira-kira kalau begitu gimana? Masa sekarang ini kira-kira bagaimana? Kalau ada dua kiai yang berseteru gitu kan. Kemudian ada santrinya ini ingin ngaji ke sini. Ini kiainya ini ngasih enggak? Kalau sekarang ini. Ojo merono dhek. Arep ngopo sama merono barang? Arep golek penyakit, gitu Pak. Kira-kira Pak, ini kalau sehnya orang Temanggung gitu, kira-kira gitu. Baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, akhirnya bagaimana? Imam Maliki, Masya Allah, luar biasa. Sudah, kalau kamu akan berangkat, silakan. Ini kamu sangoni 50 dinar. Disangoni 50 dinar. 1 dinar untuk harga sekarang, harga dinar satu sekarang ini 4.500.000 sekian. Harga dinar ya, 1 dinar hari ini itu 4 juta. Katakan 5 juta. 5 juta kali 50 berapa? Nek nggon hitungan kok ora pati anu nggih. Bu? 50. 5 juta kali berapa tadi? 50. Oke. 50 kali 5 juta. Berapa? 250 ya. Ora pati cerdas jenengan.
Podo karo aku. 250 juta. Waktu itu, Pak. Angka waktu itu 250 juta itu waktu itu. Imam Syafi'i ini disangoni oleh gurunya untuk apa? Untuk belajar, untuk ngaji. Ngaji kepada siapa? Kepada musuhnya. Ini dalam bahasa saya ini make sense apa enggak gitu. Itulah keikhlasan para ulama dulu. Mulane nek mulang ki mentes. Mergane apa? Le mulang ki nggo ati. Dengan doa. Ya Allah, mugi kersa paduka ya Allah, gampelaken barokahaken ilmu ingkang boten sepinten menika kangge Mubarid Fuad ya Allah. Mubarid Fuad ya Allah, Mubarid Fuad ya Allah. Saya sebut 3 kali, tak solati. Sekarang yang namanya Mubarid Fuad itu, ini sekarang jadi kepala KUA di Mboja. Padahal dulu ketika ngaji itu saya muarai ngaji itu, masya Allah, marake sabar, ngampet dodo. Ayo nafasati fil uqad, nafasat. Fane panjang, anune panjang. Nafasati. Ayo, nafas. Coba Pak. Nafas, coba lagi. Nafas, lagi. Nafas, coba lagi. Nafasati, nafasat. Oh, balik lagi. Itu Qul a'udzu birabbil falak itu 3 bulan nggak tembus, Pak. Itu tahun 86. Lumayan, Pak. Sekarang jadi kepala KUA di daerah Kendal sana di Mboja. Kan lumayan jadi kepala KUA itu kan sing tukang menghalalkan barang haram. Paham tak, Pak? Paham. Maunya haram terus jadi. Satu ketika saya turun dari mimbar salat Idul Fitri ya di Mboja, tiba-tiba ada anak dari jauh gitu datang, kemudian nyikep saya, kemudian dia nangis. Ustaz, mohon doakan saya, Ustaz. Nanti dulu dek, maaf, ini saya dengan siapa ini? Mas siapa ya? Gitu. Saya Fuad, gitu. Sing biyen tak ulangi nafasat gitu. Nuwun sewu Ibu dan Bapak sekalian, saya menjelaskan sisi lain dari bagaimana orang mencari ilmu. Ikhlas, gurune ikhlas, muridnya ikhlas. Ini ada dulu. Sekarang ini golek ono ya sing ikhlas. Sekarang cari, Pak. Ini yang menyebabkan orang dulu itu jadi. Nah, kenapa kemudian Imam Syafi'i ini filosofi fikihnya adalah ihtiyat, kehati-hatian. Jadi Imam Syafi'i ini kehati-hatian. Kenapa? Karena beliau pernah belajar dari Imam Maliki yang serba teks, serba dalil, juga belajar kepada Imam Hanafi yang serba nalar, serba rasional, serba mantik, gitu. Maka kemudian Imam Syafi'i ini antara dua. Itulah yang kemudian sekarang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Melayu, termasuk Brunei, Pak ya. Brunei itu anu sekali kalau Imam Syafi'i, Brunei, kemudian Malaysia, termasuk kita di Indonesia. Jadi tadi Imam Hanafi itu rasionalis, akli, mantik, nalar. Kalau Imam Maliki itu teks, ya, dalil, hadis, nas, gitu kan. Nah, sekarang kalau Imam Syafi'i, nanti dulu.
dua-duanya itu dipadukan. Maka Imam Syafi'i mengatakan mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi yang pertengahan, fikih pertengahan ini rata-rata diambil oleh fahamnya Imam Syafi'i. Secara garis besar seperti itu, Ibu dan Bapak sekalian, sehingga nanti ketika kita melihat ada perbedaan di kalangan masyarakat kita, sing rodok nalar-nalar sithik, oh iki mesti Imam Hanafi. Nek sing sithik-sithik dalil, sithik-sithik dalil, iki Imam Maliki. Nek sing rodok tengah-tengah, ini Imam Syafi'i. Ini moderat. Imam Syafi'i ini moderat. Jadi ini pengantar Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana jika andai kita mau meneruskan ini, ya kan, meneruskan ini, insya Allah ada maslahat, hemat saya Pak ya, hemat saya ada maslahat yang harus kita bangun bersama-sama di luar khilafiyah. Bukan berarti saya menolak khilafiyah. Enggak, khilafiyah itu ada. Khilafiyah itu ada. Sejak 700 tahun yang lalu itu sudah ada yang namanya khilafiyah. Imam Maliki berbeda dengan Imam Hanafi? Ya. Berbeda lagi dengan Imam Syafi'i? Ya. Ya Pak ya? Berarti kalau kita musuhan karena kita berbeda, berarti kita back, kita kembali ke 700 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, itu buang energi atau enggak? Ya kan? Maaf saya bisa makmum kepada orang yang pakai kunut. Saya bisa makmum kepada orang yang pakai kunut meskipun subuh saya tidak pakai kunut. Baik, saya akan telanjang saja supaya nanti ibu bapak tidak terlalu overestimate ya terhadap kajian ini, utamanya kepada saya. Ya, maka kalau akan disudahi ya sudahi saja sekarang, gitu ya. Nggak usah ada lanjutan gitu loh maksudnya. Oh jebulannya kaya ngono toh, umpamane gitu kan. Wis rampungi mawon, wis ora usah ngaji mrene meneh gitu kan. Nah, tapi kan sesudah saya buka-bukaan gitu kan. Ada tema yang sangat besar yang selama ini kita nggak ngeh. Untuk bisa masuk surga, untuk bisa mulia di dunia misalnya kan, itu ada amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Mesti dua itu. Iman sudah, amal salihnya yang kedatangan. Kita kedatangan kan? Kita kan kedatangan sekarang ini. Coba ayat misalnya ya, wafis sama rizqukum, dan di langitlah rezekimu itu. Wa ma tu'adun, dan apapun yang dijanjikan tentang rezeki itu. Di mana tempatnya? Di langit. Fa wa rabbis samawati wal ard annahu la haqqun, demi yang menguasai langit dan bumi itu benar. Kama annakum tantiqun, nanti akan muncul seperti kalian ketika ngobrol. Ngobrol ke nopo? Ngobrol ke langit. Nah, dari sampai di sini belum paham kan? Belum mudeng kan? Oke. Rezeki itu asalnya dari mana? Langit. Yang mengatakan itu siapa? Allah. Ada di dalam surat apa? Ada di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tafsir lama mengatakan apa? Tafsir lama mengatakan wa fis sama'i rizqukum itu maknanya apa? Mator. Mator itu apa? Hujan. Tafsir sekarang maknanya apa? Maknanya Shopee, Tokopedia. Kini hari kok masih jualan di tepi jalan, kontrak 60 juta per tahun.
Ya saya bilang kuno. Di Temanggung itu ada pabrik, tapi nggak kelihatan kalau pabrik. Itu punya orang Temanggung, rumahnya sekidul masjid, Pak. Itu jenggotnya putih tapi janjannya isih enom gitu. Kenal orangnya bilang. Ini Pak Wahid kok kelihatannya kenal gitu. Pemasarannya bagaimana? Pemasarannya itu di 511 kota dan kabupaten di Indonesia ini. Jadi orang Aceh sana kalau ngeklik pesan, itu nanti yang ngirim dari mana? Yang ngirim dari Jalan Wahid Hasim nomor 7, Kauman, Temanggung. Ini bapak-bapak yang sudah ke rumah saya kemarin melihat, saya tunjukkan ini loh produknya. Kita lemahnya di mana? Kita lemahnya di sini nih. Sudah dijajah Cina. Yang namanya Kalimantan itu remuk hancur. Itu saya nggak pakai mata orang lain. Meripatku dewe nih Pak, lihat. Saya ngaji ke sana pakai Kesna. Saya terbang dari Balikpapan ke Sangatta 1 jam di atas pohon, diisi 12 orang. Bawah itu kelihatan Pak, hancur, remuk Kalimantan itu. Sempat saya video, remuk Pak. Kalah kita di mana? Kalah kita di sini ini. Saya nggak kata orang ketika melihat asrama Cina di sana. Saya nggak kata orang, mataku dewi. Saya duduk sama Cinanya itu tak salami, tak jek bahasa Inggris, mereka nggak ngomong, mereka nggak bisa apa-apa. Lah, kalah kita di mana? Kalah kita di sini nih. Gini masih bicarakan nek nyenggol wong wedok batal napa mboten tat. Kok ngono kok isih dirembuk gitu loh. Mbok sudah gini aja, beli kitabnya, baca sendiri, buat kesimpulan sendiri, selesai. Sebab ini sudah dibicarakan sejak 700 tahun yang lalu. Mau batal silahkanlah wudhu lagi. Kalau bilang nggak batal ya serapopo, itu keyakinanmu. Dan sholat ngono wae. Quran itu makhluk atau bukan? Sebenarnya dirembuk lagi di Solo. Itu bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti nggak boleh diudik-udik. Kalau makhluk berarti boleh diudik-udik. Quran itu. Kemudian ayat 51 surat Al-Maidah, misalnya kan, itu diterjemahkan menjadi apa itu? Menjadi kawan sahabat setia. Wow, heboh. Umat Islam heboh. Saya dalam hati saya kok gampang mensi gumunan. Mbok nggak usah gumun pada hal-hal yang begitu itu. Ada PR banyak di. Itu semua sudah ada Pak, sudah ada. Klasifikasi hukum itu sudah ada. Kita tinggal pencet. Mau yang mana? Mau di Maktabah Samilah saya tinggal install. Ini saya installkan Pak, 80 giga kalau ada yang mau. Gratis. Nah, tinggal pakai. Baik. Ya monggo, kalau kita masih mau berkutat soal itu nggih monggo, gitu kan. Nyenggol ki batal apa ora? Saya nggak bisa membayangkan ya, saya nggak bisa membayangkan tawaf itu. Lagi tawaf begini, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Mergane napa? Wedi nek senggol. Subhanallah. Terbayang enggak? Kayak gini mau dibahas terus. Mau sampai kapan? Sampai kiamat. Itu yang namanya khilafiyah. Itu ada. Baik, saya memberikan gambaran supaya nanti kita enak semua Pak ya. Enak semua. Saya berikan gambaran.
idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal marafiq arjulakum ilal ka'bain, gitu kan. Kalau kamu akan sholat, surah Al-Maidah ayat 6. Kalau kamu akan sholat, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Ringkasnya apa? Kalau kamu mau sholat, wudu, kan gitu kan. Kalau kamu mau sholat, wudulah. Ayat ini dipegang oleh siapa? Ayat ini dipegang oleh Imam Syafi'i. Kebalikan. Imam Syafi'i lebih megang innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Oke. Imam Syafi'i ini akan memegang waktunya. Mauquta. Sorry. Ini habis ini sudah Pak ya? Kalau saya sih masih kuat. Saya kasihan panjenengan nanti kalau enggak kuat gitu ya. Kualik. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Surah An-Nisa ayat 103. Ada dua ayat, Pak. Ayat yang satu mengatakan, kalau kamu akan sholat, wudu. Yang satu mengatakan, kalau kamu akan sholat, awal waktu. Sama, Pak. Ayat semua ini. Mau ambil yang mana? Oke, saya memberikan contoh. Dari Dadan, kita akan Solo. Waktunya sudah mepet. Ini sebelum zuhur, berangkatnya sebelum zuhur, tapi sudah jam 11. Oke. Sampai di Muntilan, itu kira-kira sudah lewat zuhur belum? Oke. Tak alon-alon. Panjenengan tindak saking Dadan. Gitu. Ampun. Nggih. Jam 11. Ampun. Dugi Muntilan kinten-kinten jam pinten? Oke. Niku pun luhur napa dereng? Sampun. Oke. Sakniki pertanyaannya, mau terus ke Solo atau berhenti sholat dulu? Ya, Pak. Ini saya memberikan contoh nih supaya kita lega, Pak. Maka maaf saya belum pernah memberikan seperti ini. Ini kalau enggak Universitas Dadan aja ini enggak saya keluarkan. Luar biasa. Pertanyaannya, begitu sampai Muntilan, ini sudah zuhur sudah lewat. Pertanyaannya, mau berhenti sholat atau terus ke Solo? Terus. Yang mengatakan terus Imam Hanafi. Yang mengatakan berhenti Imam Syafi'i. Boleh semua? Boleh. Imam Syafi'i mengatakan apa? Waktunya. Sholat itu waktunya. Gitu kan? Kalau Imam Hanafi bagaimana? Oh, nanti dulu. Kita cari air dulu. Karena wudhu itu selalu harus pakai air. Nah, kita kan di perjalanan. Kita cari dulu. Baru nanti kalau limit waktu kurang sedikit kok asar, belum sampai pada tujuannya, baru Imam Hanafi akan katakan, yuk berhenti, kita jamak. Berat niki, niki janjane ngaji berat niki nek diteruske ngeten niki terus. Pripun? Terus nggih? Niki ini enggak ada, di Al-Amin enggak, di Bakalan enggak, Magelang enggak, Boyolali enggak, Cilacap pun saya enggak. Ini khususon ila arwah ila ruhi Dadan, luar biasa.
Jadi ibu dan bapak sekalian, itu kalau nanti kita membuat kajian seperti itu, maka insya Allah bisa. Misalnya nanti kita akan melihat dari sisi apa? Kita akan berikan contoh ya seperti ini tadi. Dalam hal seperti itu tadi, sholat, kita mau ke Solo sampai di Muntilan waktunya sudah zuhur, sudah lewat zuhur, itu kalau Imam Syafi'i berhenti sholat dulu. Sebab beliau lebih mengutamakan waktu. Tapi kalau Imam Hanafi ini lebih mengutamakan wudhu. Ya nanti dulu kita masih belum dapat air kok di perjalanan. Yang penting kan cari airnya dulu, gitu kan? Bukan wudhunya dulu, cari airnya dulu. Insya Allah dengan seperti ini maka kita akan lego di dalam urusan khilafiyah. Ngerti loh Pak. Saya balik kepada rumus tadi bahwa orang maaf itu seolah-olah itu apa yang pada dirinya sendiri itu yang benar. Jadi kalau Rasulullah mengatakan bahwa besok di akhir kehidupan umatku itu nanti umatku akan terpecah menjadi 73. Dia mengatakan 72, dia mengatakan 73. Nah, itu kalau saya melihatnya bagaimana? Ada 73 kekuatan. Kalau masing-masing itu berjalan dengan posisinya masing-masing, itu akan menjadi kekuatan karena apa? Diversifikasinya berbeda-beda. Jadi yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah diversifikasinya. Oke. Sepeda motor boleh diprotoli enggak? Boleh. Oke. Sepeda motor boleh diprotoli. Kemudian nanti ketika dipasang itu mesti harus satu merek enggak? Oke. Saddle-nya boleh pakai merek apa saja. Ya kan? Oke. Pentilnya boleh pakai merek apa saja. Perkenankan saya membayangkan seperti itu. Silakanlah umat ini ada yang jadi pentil, silakanlah umat ini ada yang jadi jok, silakanlah umat ini ada yang jadi lampu, silakan umat ini ada yang jadi rem, gitu kan. Tapi menjadi sebuah kesatuan untuk berjalan ke arah Ka'bah sana, gitu Pak. Kita ini sudah rojah rajeh, kita ini sudah dijajah Pak. Ini masih internalnya ini masih berat. Taliban itu masih berat. Internalnya masih berat Taliban itu. Ada fastun lah, ada semua, ada 7. Masing-masing ingin supaya ustadznya itu yang naik. Gitu. Ngeri Pak. Dalamnya saja ngeri. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin belajar khilafiyah, maka ya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kesimpulan saya, kalau orang berbeda itu bukan musuh Pak. Berbeda itu bukan musuh, gitu. Ya ini mungkin jok guyon, tapi ini terjadi. Satu ketika kami sama-sama di Ngadirjo dengan Kiai Batok, Kiai siapa? Kiai Syihabuddin, ya Kiai Syihabuddin. Begitu beliau ngambil mic, dia bilang begini, kula niki jan paling marem seneng nek kalih Pak Taufik niku, gitu. Mergane Pak Taufik niku Muhammadiyah niku pun luntur. Mulane njur gelem kalih wong NU kados kula niki, gitu Pak. Nah, begitu saya ambil mic, giliran saya ya sekalian. Kan enak itu ngambil mic yang kedua Pak. Yang pertama kan nggak bisa nyemes lagi kan. Okay. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, kula niki nggih seneng nek kalih wong NU sing pun luntur NU niku. Jadi orang yang luntur ke NU-nya itu bisa dengan Muhammadiyah yang sudah luntur ke Muhammadiyahnya. Ini maaf ini ndak ini joke ya. Ini guyon ini. Hanya memang seperti itu. Kalau subuhan saya ngimami, ya Mbah
Mbah siapa tadi? Mbah Syihab itu ya makmum, ya nggak masalah. Sebab apa? Ada sesuatu yang lebih besar di sana yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada PR yang lebih besar daripada sekedar mempermasalahkan, maaf, hanya sekitar itu saja. Oke, saya satu lagi. Saya akan telanjang. Saya akan semakin telanjang. Kalau penentuannya ini, kata-kata saya yang terakhir ini, ya. Kalau gara-gara ini kemudian saya nggak jadi ngaji di sini lagi, oke, rapopo, ikhlas. Gini Pak, opo ya mung gara-gara polok ki mlebu neraka? Apa gara-gara polok? Mung sekedar polok dipermasalahke, mung polok Pak. Apa gara-gara iku iso marakake mlebu neraka? Kok le kejemen to Gusti Allah kuwi? Mek gara-gara polok mlebu neraka. Mengko amaliyahnya luar biasa. Pak Nardi itu luar biasa. Subhanallah. Saya belum pernah melihat ada jenazah yang jalan sendiri, Mas. 5 km. Jalan sendiri itu jenazah itu. Enggak pakai kerenda, tapi jalan sendiri. Untuk untuk di apa itu namanya? Di estafet. Wah, luar biasa itu Pak Nardi. Punya Pamela 1, Pamela 2, Pamela 3, sampai dengan Pamela 9. Sampai hari ini sudah meninggal dunia. Akan tetapi duitnya masih jalan terus untuk anak-anak yatim. Mahasiswa Jogja itu ada berapa? Nggak kehitung Pak. Yang sudah S1, S2. Dibiayai siapa? Dibiayai oleh Pak Nardi Sahuri. Nuwun sewu, Pak Nardi Sahuri ora biasa nutup kolok. Pertanyaan saya, opo yo goro-goro polok itu mlebu neraka? Bagi yang meyakini itu silahkan, gitu loh maksud saya. Bagi yang meyakini itu silahkan. Tapi juga biarkan bahwa kami ini tidak harus seperti itu. Gitu. Ini persoalan apa? Ini khilafiyah. Wah, ini saya ketoknya marem banget ini saya ngomong sore hari ini. Saya belum pernah menyampaikan seperti ini. Ke depan umat ini dibutuhkan umat yang satu. Oke, ibu-ibu sekarang kalau belanja kemana Bu? Mesti ke Shopee, ya kan? Shopee, Tokopedia, apalagi? Lazada, apalagi? Ini saksi saya Dek Ja'far ini. Kemarin saya ajak ke Kendal, di daerah Kendal. Ada anak 50 muda-muda semua. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin apa namanya? Startup. Kita mau bikin startup. Startup, nggak main-main. Kita mau bikin startup. Startup Muslim. Startup itu seperti apa? Ya seperti Tokopedia, seperti luar biasa. Kemarin Dek ikut. Saya ajak Dek Ja'far. Ayo Dek. Mumpung nyong isi hurip. Karena apa? Kafan saya sudah siapkan. Ya saya gini-gini saya sudah siap. Saya sudah siap kafan. Itu harta terakhir yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini jangan bilang seperti Ustaz Jauhari kan. Jangan bilang bahwa nggak ada harta yang kita bawa pulang. Ada harta yang kita bawa pulang. Apa? Kain kafan, minyak wangi, apalagi? Kapas, apalagi? Kapur barus, apalagi? Mau bilang bidara ya, tahun bidara. Itu disiapkan betul. Jadi enak Pak. Kalau sudah siap mati itu malah enak. Yang belum enak itu karena belum siap mati. Yang masih ragu-ragu belum siap mati, ini biasanya atine ora mantap. Nah siap mati, insya Allah malah benak. Mati dakwah yo mati, ora dakwah yo mati. Semangat yo mati,
ora semangat yo mati. Ingah-ingih yo mati. Iya toh, Pak? Beginilah Ibu dan Bapak sekalian pembukaan. Ya, pembukaan. Saya membuka saja, kalau ini betul, ini nanti akan diteruskan, nanti kita akan mengambil tema, tetapi saya mohon maaf saya tidak bisa jadi hari Ahad pagi. Ahad pagi saya cabut, Pak ya. Ahad pagi saya cabut. Cari Ahad yang lain. Ahad Pahing kelihatannya saya bisa. Kelihatannya Ahad Pahing saya bisa. Ini mesake Pak, kalau Ahad pagi itu sejak subuh tadi. Ini saya belum istirahat ini. Sejak subuh tadi belum istirahat, belum pulang ke rumah. Jadi silakanlah jika memang iya, tapi asli saya seperti itu tadi Ustaz Zain. Saya tidak ingin mempermasalahkan khilafiyah. Baik, sekali lagi saya tidak ingin mempermasalahkan khilafiyah. Jadi kalau akan bertanya tentang khilafiyah, saya akan jawab semuanya. Kenapa kok bersentuhan itu batal? La yamusu ila al-mutahharun. Sekarang yang mengatakan tidak batal itu mengatakan itu dari mana? Ya dari ayat yang sama. Mutahharun itu siapa? Mutahharun itu tafsirnya malaikat yang disucikan. Jadi kalau menyentuh itu yang tidak batal. Illa la yamusuhu. Quran itu enggak disentuh kecuali oleh siapa? Ila al-mutahharun. Mutahharun itu siapa? Malaikat. Jadi malaikat nyentuh Quran itu ya nggak apa-apa. Bukan masalah wudhu atau enggak wudhu. Tapi yang menerjemahkan lebih hati-hati lagi bagaimana? Ya silakan. Kalau mau ngaji, mau Quran, ambil air wudhu dulu. Boleh? Boleh. Baik, baik. Saya paling akan jawab seperti itu. Silakan nanti panjenengan yang memutuskan. Supaya apa? Saya ingin keluar dari masalah seperti ini. Sebab ada masalah yang lebih urgen, gitu kan. Ya mungkin nanti ustadz lain lah, ustadz lain gitu ya. Ya kalau yang dari Temanggung itu ya anunya seperti ini, gitu kan. Maka kan Ibu dan Bapak sekalian, yang pendahuluan yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya nanti ada pakai layar juga boleh, supaya nanti ibu bapak bisa mengikuti teks. Karena ada ayat, ada hadis yang nanti kita bisa jelaskan kata per kata, gitu kan? Supaya nanti kita bisa belajar lebih jelas lagi. Ya, kalau hadis itu nomornya berapa? Imam Bukhari hadis nomor berapa? Halaman berapa? Itu nanti supaya kita bisa lebih jelas lagi. Ini presentasi saya pertama, rasa kangen saya pada Ustadz Zain. Saya minta komentar lah, komentar Ustadz Zain, tidak kita satu kalimat, dua kalimat tentang kajian kita, utamanya kehadiran saya di sini. Kalau misalnya dengan seperti ini kok nggak diperkenankan, ya sudah, ya sekali ini saja, gitu kan. Sesungguhnya tak ora merene meneh wis, gitu ya. Mungkin satu ketika malah bisa berkolaborasi ya, kalau kerso dengan Adinda Ustadz Huda, ya Ustadz Fatul Huda ya, kalau misalnya kerso nanti bergabung dengan kita ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih gayang lah, lebih gayang gitu. Hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.